Jumpa lagi dengan aku, Sally Octavian Febrianti. Aku sekolah di SMKN 2 Kota Mojokerto ya. Kali ini aku dapat tugas pramuka ya. Aku akan menjelaskan sedikit tentang SKU nomor 7 ya, nomor 7. Istilah Pancasila yang pertama kali dapat kita temukan sejak zaman Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada abad 14. Terdapat dalam buku negara Kertagama Karya Empu Prapanca. Arti kata Pancasila adalah 5 dasar atau asas. Urutan Pancasila yang dan dipakai sekarang dasar utamanya adalah Impres nomor 12 1968. Fungsi dari peranan Pancasila. Secara hakiki, fungsi Pancasila mempunyai 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, way of life. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dasar filsafat. Pancasila dapat dalam tata kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandang hidup bangsa Indonesia, sebagai sumber dasar dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. 3. Hakikat pengertian Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh, memiliki ciri-ciri yang bersifat sistematis, runtun, tidak boleh diputar-balikan urut-urutannya. Kesatuan totalitas organis. Sila yang satu tidak dapat dipisahkan dengan sila-sila lainnya. Kesatuan totalitas organis. Sila yang satu tidak dapat dipisahkan dengan sila-sila yang lainnya. Maksudnya, sila yang pertama dengan sila yang kedua itu saling berhubungan dan sampai sila yang berikutnya. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu saling berhubungan semuanya. Jadi ya sebetulnya saling berhubungan dan saling berhubungan sebetulnya aku dengan dia anjay. Yang hierarkis piramida bertingkah jenjang. Sila pertama merupakan dasar atau basis dan menjiwai sila yang kedua. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga dan seterusnya. Tuhan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak berarti bahwa Indonesia negara bersatu satu agama dan bukan juga negara sekuler. Di Indonesia tidak boleh ada paham yang meninggalkan Tuhan Yang Maha Esa atau ateisme, dan yang harus ada adalah Tuhan Yang Maha Esa dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Nilai yang terkandung dalam Tuhan Yang Maha Esa ialah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai keagamaan dan ketakwaannya. Manusia yang adil dan beradab mengandung pengertian, kesadaran, sikap, dan perbuatan. Manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani. Manusia dalam hubungan normal kebudayaan baik terhadap diri pribadi sesama manusia maupun hewan. Sikap dan perbuatan manusia sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi sadar, nilai dan berbudaya. Nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah nilai kemanusiaan.
pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap manusia, hewan ataupun makhluk hidup yang lainnya. Persatuan Indonesia menurut pengertian bahasa yang mendalami wilayah Indonesia yang bersatu karenanya didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah persatuan bangsa, yaitu persatuan Indonesia ialah persatuan wilayah yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Pengakuan terhadap kebinekaan tunggal ika, suku, bangsa, etnis, dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembimbingan kesatuan Indonesia. Pembangunan kesatuan bangsa kerakyatan untuk dipimpin oleh pihak kebijaksanaan dalam bidang musyawaratan perwakilan mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan dan keputusan diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah kerakyatan, yaitu kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Kedaulatan negara di tangan rakyat, ya. Maksudnya hak-hak asasi ada di tangan rakyat. Pimpinan kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan dilandasi akal sehat. Pemilihan yang dilakukan oleh rakyat itu dengan adanya hak diri sendiri atau dengan hati nuraninya sendiri. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Maksudnya, seluruh Indonesia itu sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Sekian yang dapat aku sampaikan, ya kita cukup di sini aja. Jangan lupa tengok video aku yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye.